Halo teman-teman, kembali lagi di KP Podcast, podcastnya mahasiswa kebijakan pendidikan bersama saya Fahrozi. Kali ini di malam ini kita sudah dibersamai dengan alumni 2014 ya Mas ya? Iya. 2014 mungkin kenalan dulu Mas buat teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Lutfi. Kemudian saya alumni angkatan 2014. Kemudian ini Mas, kabarnya bagaimana jenengan? Jadi kabar saya ya alhamdulillah baik Mas, di pandemi kayak gini. Walaupun aktivitas agak terbatas ya dengan menggunakan masker dan sebagainya, tapi mau kita tetap harus produktif seperti itu. Kesibukannya apa Mas sekarang Mas? Kesibukan saya sekarang kerja pulang gitu terus lah. Kerja di Kalau saya kerja di salah satu instansi yang ada di Jogja juga sekarang, seperti itu. Berarti ini dari tadi ini habis kerja Iya, kesini. habis kerja langsung kesini ketemu teman-teman ini. Kesempatan bener ini tadi teman-teman kita dibersamai dengan Mas Lutfi. Nanti kita ngobrol-ngobrol terkait beliau ini dulu di KP, terus kemudian di organisasi itu, terus yang paling awal nih Mas, saya tanya kenapa sih dulu jenengan itu milih KP sebagai jenjang S1-nya jenengan gitu ya. Mungkin kenapa saya milih KP sih sebenarnya alasannya agak lucu dikit gitu ya. Jadi saya milih KP itu sebenarnya salah jurusan. Karena salah jurusan karena gimana ya, saya pertama kali nggak tahu KP itu apa gitu kan. Ada kok jurusan KP gitu ya. Saya coba-coba searching, ternyata KP ini satu-satunya di Indonesia gitu kan, kalau untuk yang negeri ya teman-teman, S1-nya juga. Tapi saya lebih dalam-dalami, oh ternyata KP juga ada di S2 di daerah Malang kalau nggak salah ya. Namun ketika lebih dalam lagi, ternyata KP itu di luar negeri sangat banyak teman-teman untuk jurusan KP. Pada itu saya tertarik, wah ini di luar negeri banyak tapi kok di Indonesia cuma satu. Oke lah, kita coba, nggak ada salahnya. Ternyata kok semakin lama semakin tertarik, semakin menantang gitu kan di dunia KP. Ya udahlah, jalani aja gitu sampai lulus. Terus rasanya Mas gimana ketika udah masuk KP, kemudian diterima dengan kulturnya KP gitu, rasanya mungkin dari Mas Lutfi sendiri dulu ngalaminya gimana gitu? Kalau pertama kali di KP itu ya ada seneng karena bisa kuliah di universitas negeri gitu ya, apalagi di Universitas Negeri Jakarta. Tapi di sisi lain saya ada merasa agak-agak cemas Mas. Iya, cemas. Kenapa kok cemas? Karena ya itu tadi satu-satunya di Indonesia gitu kan. Terus setelah saya coba tanya ke kakak angkatan, ternyata KP itu harus diajarkan bagaimana kita cara berpola pikir kritis seperti itu, bagaimana harus bisa menganalisis. Jadi kelas yang pertama kali sudah, waduh, apa saya bisa berpikir kritis ya, apa saya bisa menganalisis dengan hebat ya. Pada akhirnya berarti saya jadi peneliti dong, bukan bisa bekerja di instansi seperti itu. Tapi ya makin lama setelah saya jalani selama 4 tahun perkuliahan gitu Mas, saya merasa perubahan hidup yang signifikan gitu. Signifikannya kenapa? Karena di situ saya diajarkan bagaimana cara berpola pikir yang baik, bagaimana cara menghadapi suatu masalah, dalam artian kita ini kan hidup bermasyarakat gitu ya. Jadi di situ juga di KP kita diajarkan bagaimana caranya kita bisa peka terhadap lingkungan kita sekitar kita. Ada masalah apa sih di sekitar kita? Bagaimana kita caranya untuk memberikan pemecahan masalah kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan ya kita mesti punya kebanggaan sendiri ketika kita bisa menganalisis masalah yang terjadi dan kita bisa memecahkan masalah tersebut. Itu sih. Padahal di luar itu apa ya, kalau kita ngomongin prospek kerjanya di KP gitu juga kadang mungkin teman-teman di sini juga iya Mas, kadang ini gimana ya prospeknya. Nah itu juga termasuk menjadi pikiran juga ya Mas. Dulu jenengan menyikapi soal itu
Jadi emang ada sih rasa saya pas 2 semester awal gitu ngelihat Masih angkatan, bimbang. masih bimbang, ini aku lanjut kuliah S1 nggak ya, selesaiin nggak ya ini di KP gitu kan. Tapi kok kalau nggak saya selesaiin juga sayang waktu yang sudah saya terbuang selama 2 semester. Dan lama-lama saya memiliki pola pikir begini, sebenarnya kuliah itu hanyalah sebuah formalitas, kita mencari ilmu di bangku kuliah, tapi di sisi lain kita bisa mendapatkan hal-hal di luar dugaan kita. Mungkin seperti ya di kuliah kan tidak hanya sebatas datang kuliah, dengerin dosen, duduk. Mungkin ada juga mahasiswa yang tidur di kelas gitu kan karena bosan apa sih nerangin gitu kan. Nah, tapi di sisi lain kita kan bisa mendapatkan ilmu-ilmu di luar dunia perkuliahan, mungkin ya seperti organisasi. Mungkin ya organisasi. Kemudian kita juga bisa ketemu dengan orang-orang hebat karena di KP itu kan dosen-dosennya hebat-hebat ya Mas ya. Dosennya banyak yang profesor juga, jadi situ kita juga bisa mempelajari bagaimana cara pola pikir dosen-dosen kita, bagaimana ilmu-ilmu mereka yang mereka berikan itu bisa kita serap lah dengan sedemikian rupa sehingga ketika kita lulus gitu ya setidaknya bisa kita aplikasikan lah walaupun kita tidak menjadi pegawai negeri sipil seperti itu. Kalau dosen favorit siapa Mas? Dosen favorit saya itu banyak sih Mas, sebenarnya dosen favorit ya. Hampir semua dosen favorit gitu Mas, karena saya senang sih sama mereka. Saya senang dengan cara mereka berkomunikasi dengan mahasiswa, bagaimana cara mereka untuk memberikan pengalaman hidup mereka, pengalaman apa ya istilahnya, mungkin lebih ke ilmu-ilmu mereka lah, mungkin kayak profesor. Kebetulan kan kita juga di KP itu banyak profesor, mungkin ada Prof Irin, Prof Farida Hanum, kemudian Prof Dardiri gitu. Ya masih banyak lah, walaupun tidak sebelum semuanya profesor, tapi kan yang dokter-dokter pun mereka juga memberikan impact yang sangat besar buat kita. Apalagi ada apa ya, kalau saya merasakan saat ini kan saya juga masih kuliah di situ Mas, mungkin kekeluargaan ya, kekeluargaannya dapat. Kalau di KP itu benar-benar kekeluargaannya itu sangat apa ya istilahnya, kayak anak dan ibunya, anak dan bapaknya gitu. Benar banget. Kemudian ini di organisasi Mas, di organisasi dulu jenengan di megang apa pengalamannya di organisasi gitu ya. Kalau untuk organisasi sih saya pertama kali itu masuk dikenalkan dengan yang namanya HIMA, himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswanya himpunan mahasiswa KP tentunya gitu kan. Karena jurusan saya juga KP kan, jadi saya ikut di HIMA KP. HIMA KP dulu di departemen. Saya di HIMA KP dulu departemen humas Mas. Humas weh. Sama itu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa masuk humas ya. Dulu humas itu di 2000. Saya itu kan masuk angkatan 2014. Jadi saya pertama kali masuk itu tidak langsung jadi pengurus sih, tapi sama kakak angkatan itu kita mahasiswa baru lebih diarahkan untuk menjadi panitia terlebih dahulu. Jadi kita dikenalkan HIMA itu dengan mengikuti berbagai rangkaian acara kepanitiaan di HIMA. Mungkin ada dari masing-masing divisi sih, ada divisi penalaran, divisi humas, kemudian apa lagi ya, banyak sih kayaknya ya divisi-divisi HIMA yang lainnya seperti itu. Dan mungkin musma juga kita juga diikut sertakan gitu kan. Jadi kan kita setiap tahun kalau nggak salah ada musma ya Mas ya. Musma. Ya, kita jadi mahasiswa baru juga diajak untuk panitianya. Kalau musma itu full yang mahasiswa baru. Jadi untuk musma kan semua panitia mahasiswa baru seperti itu. Jadi mungkin ada maksud dibalik itu adalah untuk ya mengajarkan kita bagaimana sih secara organisasi yang baik gitu. Sebelum masuk HIMA dikenalkan dulu. Benar, mungkin gitu ya. Kemudian ini Mas, kan di situ kita juga mengembangkan diri ya Mas. Nah, menurut Mas Lutfi ini gimana nih ketika dulu menjadi pengurus ini, apakah udah juga mengembangkan diri Mas Lutfi atau itu? Saya masuk HIMA, masuk organisasi itu sebenarnya saya masih belum memiliki
ilmu pengetahuan apa-apa. Dalam artian saya masuk hima pure masih nol gitu kan. Tapi yang saya rasakan itu ketika saya mengikuti organisasi, ya salah satunya kita ambil contoh hima. Itu yang pertama, mereka bisa melatih terhadap jiwa kepemimpinan kita. Kemudian yang kedua, kita juga lebih mendapatkan relasi gitu ya, relasi yang banyak. Jadi bukan hanya sebatas mahasiswa KP saja, tapi kita mendapat relasi dari mahasiswa-mahasiswa di jurusan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu kita diajarkan bagaimana cara berkomunikasi. Jadi kan kita tahu sendiri bahwasannya organisasi itu sering mengadakan rapat ya. Rapat kan kalau tidak salah merupakan makanan hari-harinya para Hampir organisasi. setiap minggu itu mesti ada beberapa rapat. Rapat. Nah, dari rapat, dari itu sebagainya kan di situ sebenarnya kita diajarkan bagaimana kita cara berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian bagaimana cara kita untuk berdiskus dengan orang lain, mencari pendapat orang lain, terus untuk juga memahami pendapat orang lain juga, dan di situ juga kita bisa mengetahui karakter masing-masing orang. Jadi organisasi itu juga secara tidak langsung kita bisa memahami bagaimana sih karakter si A, bagaimana sih karakter si B seperti itu. Dan pada akhirnya itu akan bermanfaat untuk ketika kita sudah di dunia kerja seperti itu. Jadi sekarang udah mulai manen juga ya istilahnya. Yang dulu dipelajari, yang dulu didapatkan ini udah mulai mulai manen kalau Mas Lutfi. Ya, panennya sekarang sih gitu kan. Dulu rasanya sih capek itu kan, banyak kegiatan dan itu. Tapi, emosi. Ya, emosional mesti ada juga sih. Namanya manusiawi ya. Tapi ya yang saya rasakan sekarang sih Mas, dalam artian ketika kita udah lulus di KP itu kan yang utama sebenarnya kita memanfaatkan relasi-relasi yang kita dapatkan ketika kuliah, ketika berorganisasi. Jadi sebenarnya sangat disayangkan mahasiswa yang tidak ikut organisasi itu sangat disayangkan sebenarnya, karena mereka hanya istilah jetuk gitu kan, duduk di kuliahan tapi mereka tidak mendapatkan hal-hal yang menarik di luar sana. Padahal itu banyak hal yang menarik di luar perkuliahan. Kuliah pulang. Ya, kan ada dulu secara mungkin kupu-kupu. Kuliah pulang. Ada juga istilah kura-kura. Kuliah rapat. Tapi sekarang itu di rumah semua ya, rapat di rumah. Iya ya. Rapat di rumah, kuliah di rumah. Ya itu tantangannya juga seperti itu Mas, kalau di organisasi sekarang kadang offline seperti ini kadang juga perlu pertimbangan yang itu. Berarti kalau menurut Mas nih kan udah merasakan mulai manen gitu istilahnya. Berarti penting ya Mas, penting ya ikut organisasi ini. Kalau menurut saya penting banget sih Mas ikut organisasi gitu ya. Kenapa penting itu ya? Jadi kita itu dalam dunia keseharian gitu ya, kita itu kan yang pertama hidup dalam masyarakat, kemudian yang kedua kita kan tidak akan menjadi beban orang tua selamanya gitu kan. Beban orang tua selamanya itu ya ketika kita lulus kita nggak mungkin selalu merepot orang tua, berarti mau nggak mau kan kita harus mencari kerja. Nah, mencari kerja itu memang benar sih ketika kuliah itu kita mendapatkan ijazah, tapi menurut saya sih ijazah dan nilai itu bukan hal yang apa ya istilahnya, sama-sama penting, tapi kita juga harus mengupgrade dengan soft skill kita yang harus kita miliki gitu. Dan dimana kita bisa dapatkan soft skill itu ya dengan ikut organisasi gitu. Berarti kalau ngomongin organisasi itu juga sangat kompleks juga ya Mas. Penting, kemudian manfaatnya juga banyak. Iya. Dulu jenengan ikut apa aja Mas? Saya itu ikut himpunan mahasiswa KP. KP ya. Saya juga ikut DPM juga. DPM. Di fakultas atau fakultas. Terus saya juga sempat ikut di UNIT juga. Itu zamannya Rema ya, ada istilahnya MPM dan DPF gitu kan, mahasiswa perwakilan fakultas sama Dewan Perwakilan Fakultas itu ada juga, sama kegiatan ekstra di luar kampus juga. Dulu kalau nggak salah nih teman-teman, saya dengar dari alumni Mas Lutfi ini salah satu PJ Gembuduk dulu ya, 2015. Ya, 2015. PJ Gembuduk itu
Ya kalau dibilang event terbesar sih event terbesar ya Mas ya. Ya, Di event KP itu terbesar event sih. terbesarnya Gembrutuk gitu. Benar-benar. Dan anehnya juga itu namanya ini loh Mas. Mungkin jenengan ya, namanya ini kok Gembrutuk gitu. Itu udah dari tahun dulu-dulu ya atau Ya, gimana? jadi Gembruduk itu kalau nggak salah tuh singkatannya Gema Mahasiswa apa ya? Berekspresi, Edukatif dan edukatif kreatif. sama kreatif. Nah, kalau nggak salah itu. Ya, sekarang baru ini momennya itu sekarang kan baru Gembrutuk ini Mas di November. Oke. Boleh diceritakan mungkin Mas dulu Gembrutuknya gimana kalau dulu kan jenengan nih kabarnya kan eventnya juga besar tuh mengundang Mbah Tejo itu Sujiwo Tejo teman-teman ini Ya, mesti gimana banyak suka dukanya lah acara besar gitu. ya kalau Gembruduk mesti banyak sukanya, banyak juga dukanya. Kalau yang duka nggak usah saya ceritain lah ya. Waduh. Nanti Sebenarnya saya- nggak apa-apa Mas kalau nanti duka buat- diceritain nanti membuka luka lama gitu kan. Mungkin sebenarnya tuh dulu saya mengadakan teman-teman lah, saya dan teman-teman itu mengadakan Gembruduk itu yang pertama sebenarnya ingin mengenalkan KP itu lebih ke masyarakat umum gitu. Karena Gembruduk itu kan kemarin kita, seingat saya ya, saya kami juga bekerjasama dengan ikatan pelajar dan mahasiswa daerah yang ada Itu di lingkupnya? Jogja. Itu lingkupnya kemarin tuh kalau nggak salah tuh ada daerah NTT, kemudian ada daerah Bali, dari Jogja juga ada, kemudian Sulawesi sama Sumatera kalau nggak salah. Saya lupa Sumatera, Sulawesi, Sulawesi mana lebih tepatnya gitu. Dan istilahnya juga kita ada mengadakan bazar juga ya, ada bazar fashion sama bazar kuliner. Kemudian kita juga promosi juga ke SMA yang ada di Jogja. Kenapa kita promosi ke SMA? Karena KP ini kan merupakan jurusan satu-satunya di Indonesia gitu ya, yang unik Unik gitu ya, karena dan satu jarang orang tahu. orang tahu gitu kan. Nah maka dari itu kita sasarannya ke anak-anak SMA, karena pinginnya kami ketika kita sasarannya ke SMA, anak-anak SMA yang akan lulus pada tahun tersebut atau tahun selanjutnya itu akan tertarik untuk memasuki KP seperti itu. Itu tujuannya untuk kenapa kok membranding itu gitu. Iya, dan kita juga kan juga mesasar ke masyarakat umum. Masyarakat umum sepertinya kayak ada yang jual bazar fashion sama bazar kuliner tadi kan. Makanya mungkin mereka punya anak atau punya saudara, oh Iya. iki jurusan yang ada kayak KP lo. KP. Buat gue sesuk nek lulus Daftar mlebu KP. kene. Iya, KP Iya. asik-asik orang kayak gitu-gitu lah. Rencana dan niat kami semua sih mengadakan itu tujuannya seperti itu sih, Mas. Terus ini kuliahnya kenapa kok Sujiwo Tejo gitu kan, karena aku juga pernah denger ya Mas. Ini Sujiwo Tejo ini katanya dulu dikritik juga katanya, atau mungkin ada ya biasalah ada yang nggak setuju mungkin itu. Itu tujuannya gimana Mas kok? Tujuannya Mungkin sebenarnya kita kemarin kan di Gembruduk tuh kalau nggak salah mengambil tema Ragam Nusantara. Dan Nusantara, kalau untuk pro dan kontra pasti ada pro dan kontra gitu ya. Tapi ya kenapa ketambah Sujiwo Tejo, karena beliau itu kan salah satu artis tingkat nasional gitu ya. Tidak ada orang yang tidak kenal dengan beliau lah seperti itu. Maka dari itu kita juga salah satu cara untuk menarik partisipan tamu undangan untuk hadir di acara kita. padahal itu waktu apa ya, istilahnya biayanya juga nggak murah Mas. Ya biayanya nggak murah sih sebenarnya. Biayanya nggak murah dan sekelas KP ya. Sekelas KP itu kan ngadain Sujiwo Tejo itu udah bagi saya sendiri, karena saya juga PJ Gembruduk tahun 2020 kemarin. Itu bagi saya hebat nih bisa ngadain ngadirkan Sujiwo Tejo ini. Iya sih. Jadi sebenarnya sih dibalik itu semua saya bersyukurnya teman-teman juga ikut membantu untuk kesuksesan acara Gembruduk kita seperti itu. Ya dari kita danusan istilahnya gitu ya, dari danusan gitu kan. Terus kemudian juga ya kita berkreasi juga lah di luar itu. Kemudian kita juga dulu sistemnya seperti open sponsorship Mas. Jadi kita mengajak
pihak luar itu untuk oper sponsor ke kita. Jadi misalnya ketika salah perusahaan A itu ingin menampilkan logo di kita, nah itu nanti gimana sistemnya, bayarnya berapa itu juga ada. Jadi kita membagikan ke paket-paket, ada paket silver, paket blue, dan paket apa misalnya pas satu lagi. Jadi di situ kita juga bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan. Kita juga bekerja sama dengan ya mungkin kayak ada salah satu infokos di Jogja seperti itu, ada juga di Media warung partner. makan media partner gitulah, kita juga bekerja sama dengan mereka. Dari situlah ya salah satu dana sponsor dari mereka juga ada, tapi yang paling besar itu adalah kontribusi dari teman-teman panitia dan semua teman-teman di KP khususnya gitu. Saya dengernya itu kayak hebat gitu mas, maksudnya itu kalau boleh denger berapa itu, habis berapa itu mas dulu? Berapa ya dulu ya? Karena kan kalau sekarang itu mas, waktu aku dulu Iya. itu di 2020 ngadain pengabdian itu bagiku 8 juta itu udah bener-bener wah boleh dana 8 juta ki yo. Ora setitik gitu loh mas. Iya sih. Ya kalau salah sih dulu habisnya sekitar di angka 20-an ke atas ya mas. Habisnya, tapi ya itu tadi banyak sukanya juga banyak duka. Jelas lah acara sebesar itu. Tapi ya itu sih karena memang tujuan kami sih ingin memperkenalkan KP mas ya. Jadi branding KP gitu kan. Jadi semua orang tuh niat kami sih supaya tahu aja bahwa oh ada jurusan KP di UNY. Oh ternyata orang-orang KP ini teman-teman KP yang ada di UNY itu sangat bervariasi, sangat beragam. Makanya itu kita juga mengambil tema ragam Nusantara. Kalau sikap dari jurusan dulu gimana? Apakah juga membantu berapa? Sikap atau... dari jurusan membantu mas. Membantu. Tapi membantu. Membantu. Wah ini kalau didengar. Kalau dari jurusan sangat membantu mas. Karena kenapa saya bilang sangat membantu? Yang pertama kita kan nyewa auditorium, kita kan juga memakai fasilitas kampus. Jika jurusan tidak mendukung, ya sebenarnya kita tidak bisa memakai fasilitas kampus kan mas. Jadi ya jurusan sangat mendukung kegiatan itu. Jadi dalam artian ketika kita sebagai mahasiswa itu bisa memberikan manfaat yang lebih, dalam artian manfaat positif ya untuk jurusan dan untuk semua masyarakat umum, pasti jurusan akan mendukung kegiatan tersebut. Seperti itu. Jadi emang saling dukung juga gitu. Ya, itulah saya sukanya di KP. Mereka saling mendukung mas antara dosen dan mahasiswa. Kemarin juga ada mas di proper audiensi. Jenengan dulu udah pernah ada juga? Ada mas. Audiensi. Ada. Itu juga kita 2 bulan itu nembusi BKN, nembusi BKD itu nggak tembus. Tapi dibantu dengan jurusan akhirnya malah nembusnya ke Menpan RB. Kemenpan RB terus ya terjadi audiensi itu. Nah dulu di zaman jenengan audiensi itu kalau di tempat saya ada audiensi juga. Jadi audiensi itu di DPRD DIY. Kemudian tahun sebelumnya juga di Dinas Pendidikan Malang. Iya juga pernah. Itu waktu jenengan? Waktu saya masih jadi staf sih. Staf humas angkatan pertama itu di kabupaten di Malang. Kemudian yang staf humas yang kedua itu di DPRD DIY. Kebetulan saya di Hima ini nggak jabat kadep apa-apa, cuma staf biasa. Ini juga perlu dipertanyakan sebenarnya karena kan PJ Gembruduk itu harusnya wah paling enggak ya ketua Hima. Enggak sih mas, saya dulu siapa mas ketua himanya? Ketua hima angkatan saya itu Mas Busko mas. Busko. Iya Mas Busko. Berapa kali dengar? Kadepnya, kadep humas? Kadep humas saya itu Mbak Meleni. Sama wakadep saya itu Mbak Devri. Kapan-kapan ini teman-teman ini besok kapan-kapan diundang. Iya siap. Mbak Meleni sama Meleni. Nah, itu kadep humasnya. Angkatan 2014 juga. Angkatan saya. Kapan-kapan diundang terus kalau bisa kegiatan ngobrol-ngobrol ini apa ya istilahnya mas buat ya nyambung silaturahmi gitu loh kan di masa pandemi. Sebenarnya pengen juga misal ngumpul-ngumpul terus kemudian sharing, tapi kan juga terbentur dengan keadaan gitu. Kemudian setelah nggak ikut organisasi mas, itu kan jenengan kan habis
diorganisasikan 2 tahun ya. 2 tahun. Nah itu kan apa langsung fokus ke skripsi terus lulus atau enggak sih Mas. Jadi kan sebenarnya selain organisasi di kampus, saya juga organisasi di luar kampus Mas. Jadi setelah hima selesai, saya fokusnya di organisasi luar kampus. Sambil kerja juga. sambil kerja dulu di Ya adalah di salah satu perusahaan juga yang dari di Jogja. udah melanglang buana juga termasuknya itu Mas. Karena kebutuhan mahasiswa Mas. Butuh uang satu. Iya bener, ngalami semalah teman-teman. Mahasiswa harus kudu duwe ragat dolan istilahnya. Iya benar. Dan udah gede kalau minta ya kadang. Iya enggak juga sama orang tua. Skripsinya dulu judulnya Skripsinya dulu judulnya aduh apa ya? Program istilahnya itu kalau nggak salah pokoknya program kewirausahaan di SMP 15 gitu ya sih itu. SMP 15. Kebetulan pembimbing skripsi saya tuh Prof Irin. Ya beliau sangat mendukung banget, sangat support sih. Dalam artian support si Ejang kelar Mas. Gak usah sulit-sulit jadi mahasiswa gitu di Amek, biar kamu bisa lebih eksplor lagi duniamu gitu dan tidak hanya di S1 aja. kembali lagi di masalah perkuliahan Mas. Ini kan S2 manajemen ya. Iya. Lah ini agak lucu juga ya. Dari kebijakan pendidikan terus kemudian di manajemen. Apakah ada hubungannya Mas? Ono hubungannya. Sebenarnya ada nggak ada dibilang ada sih Mas. Jadi manajemen itu kan sebenarnya juga mempelajari banyak hal Mas. Jadi manajemen itu ada manajemen sumber daya manusia, ada juga manajemen marketing, ada manajemen operasional. Nah kebetulan saya ngambilnya di manajemen sumber daya manusianya. Jadi kan menurut saya sih, saya kan di KP mempelajari bagaimana cara menganalisis masalah, bagaimana saya memecahkan suatu masalah seperti itu. Dan saya itu pun mungkin di masyarakat sih saya lebih sering ketemu manusia gitu kan. Pada itu saya pengen masuk hewan Mas. Karena itu saya ingin lebih memperdalam sih terkait bagaimana sih sebenarnya manajemen sumber daya manusia, dan ternyata setelah saya kuliah gak jauh beda Mas. Dalam artian mereka saling terikat lah satu sama lain dan pembelajaran. S2-nya ngambil di Saya ngambil S2 di UPN Mas. UPN. Kemudian ke UPN. Iya. Bisa bagi tips Mas buat teman-teman ini mungkin yang baru ngerjain skripsi atau apa dulu menurut pengalaman jenengan. Sebenarnya kalau mau dalam arti khususnya belajar skripsi sih, yang pertama biar lebih gampang cari aja masalah yang ada di sekitar kita. Jadi nggak usah jauh-jauh cari masalah gitu kan. Cari masalah di sekitar kita, terus kemudian kita lebih dalam lagi, kita lebih gali lagi sebenarnya masalah apa sih yang terjadi. Karena kan KP itu kan banyak macam ya, ada dari segi sosial juga dapat, dari kebijakannya juga dapat gitu kan, politiknya juga dapat. Semuanya sebenarnya KP itu dapat semuanya sih. Nah kembali ke kita bagaimana terhadap kepekaan kita terhadap masalah-masalah di sekitar kita. Untuk mengerjakan skripsi sih intinya jangan terlalu sepandang teman-teman, karena ketika kita terlalu sepandang kita akan jadi punya rasa malas untuk melanjutkan gitu kan. Jadi intinya itu semampunya, tapi tetap kita bikin istilah to-do list Mas. Istilahnya hari ini kita sampai beberapa target-targetnya, kita harus menentukan target-target tersebut. Dan nanti insya Allah sih lama selesai sendiri sih itu. Itu berapa bulan dengan mengerjakannya? Saya sebenarnya skripsi itu kurang lebih setahun Mas, setahun mengerjakan. Berarti lulus di tahun 2018 tahun keempat. Ya tahun keempat. Tapi hitungannya sih agak telat karena sudah ada teman-teman juga yang sudah lulus lebih dahulu seperti itu. Jadi sebenarnya saya ke-trigger sih Mas, dalam artian teman-teman saya sudah lulus, saya belum nih. Ayolah pengen gitu. Ayolah geraklah gitu kan. Iya. Kasihan uangnya buat bayar kuliah terus. Masa mundur satu semester. Benar. Gitu. Penting nanti mungkin ini didengarkan oleh teman-teman yang baru ngerjain skripsi atau organisasi gitu kan. Terus setelah lulus itu langsung nyari kerja atau kebetulan langsung saya S2?
lulus itu sebenarnya pasti sudah kerja sih mas. Oh, Mas sudah kerja. Ya, masih sudah kerja, maka dari itu salah satunya saya juga segera menyelesaikan skripsi karena juga sudah dituntut oleh atasan saya juga dulu untuk menyelesaikan segera kuliah. Tapi ternyata kok kurangnya satu, ya saya lanjut S2 lagi seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir mas, yang terakhir banget. Tips, bukan tips ini, tapi tips kan udah yuk. Tips kan udah yuk, aku ndredeg ya. Bersama. Santai aja mas, santai aja mas. Aku ndredeg ya, Kita nggak semangat nggak, santai aja. Iya. Soalnya ketemu jenengan itu. Mungkin kesan untuk teman-teman atau pesan-pesan yang mau disampaikan, baik untuk teman-teman Hima atau teman-teman KP yang masih berstudi di KP. Kalau pesan-kesan saya sih yang pertama, yang penting tetap semangat mas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan karena masih pandemi ya, tetap ya sesuai protokol kesehatan lah. Kemudian kalau menurut saya sih, selesaikan sesuatu hal yang sudah kamu mulai. Begitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih merasakan salah jurusan, kemudian masih ada yang merasakan, waduh kok aku ngapain mau masuk KP ya gitu ya. Kan masih ada teman-teman merasa seperti itu. Ya kalau saya sih, selesaikan apa yang kamu sudah mulai, karena kuliah itu bukan jalan satu-satunya untuk menuju kesuksesan. Karena masih banyak jalan yang lain selain kuliah. Terima kasih mas. Nah ini mungkin ini kuat-kuatnya ini nanti dibuat di thumbnail di YouTube teman-teman. Ya mungkin gitu sih mas kalau dari saya. Ya. Mungkin itu dulu teman-teman. Kita sudahi perjumpaan kali ini dengan Mas Lutfi. Lutfi Ya. Indrato. Ya. Kita besok lanjut lagi mungkin dengan teman-teman alumni yang lain, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, dari saya cukup itu aja. Terima kasih. Siap-siap.